المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك الله داوي قلبي وامنحه سر القرب أجلي كربي وألحقني بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita lanjutkan dulu membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarahnya, masih tentang dorongan atas menuntut ilmu agama. Di antara faedahnya yang selanjutnya li ba'dihim, bagi sebahagian ulama menyebutkan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sagirun idza taffat alaihil mahafilu. Bagi sebagian ulama menyebutkan tentang dorongan untuk kita belajar ilmu agama berbentuk dengan ungkapan sebuah syair ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, belajarlah olehmu. Jar ulama nih, belajarlah olehmu. Oleh kita, hendaknya kita belajar ilmu agama. Kenapa? Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena jadi tidak ada seorang jua pun dilahirkan langsung alim, nggak ada. Banyak lahir tuh tahu aja langsung, ya kan? Adalah orang banyak lahir langsung alim, kan ada. Mulai bayi juga dilajari, papandir gini dilajari, ya malah. Nah, anak sampai terus dilajari hanya tahu. Ada orang di sini banyak lahir tuh banyak begono-begono langsung alim, artinya langsung tahu di ilmu agama kan ada. Artinya apa? Supaya tahu ilmu agama, belajar. Nah kayak ini kita usahain ya lah. Nah dengan sebab belajar karena Allah beritahu, Allah tahu akan karena dalam masalah agama nggak ada diusahai, kada mau
aja. Namun ya Allah menghendaki alim aja. Hendaknya di dunia ini kalau kita lihat survei membuktikan apapun jua itu mesti diusahai. Yalah, karena hasilnya Allah menentukan. Yalah, karena kita ini di dunia Bang hidup yang penuh dengan apa yang harus diusahakan. Lain mun sudah di surga hendak apa aja ya lah tinggal berpadah aja. Kita hendak kanyang gin diusahai makan awalah diitihinya langsung kanyang. Mungkin makannya gini diusahai kalau nah tangan menyulum apa memasukkan ke muntong dikunyah ditagok diusahai juga supaya kanyang. Imbahnya diusahai Allah beri kanyang. Ya sama nih. Adalah orang banjisidin lahir langsung alim. Dan adalah orang banyak lahir begono-begono tahu langsung di ilmu agama beda. Bapak belajar belajar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidaklah orang yang mempunyai ilmu itu seperti orang yang ia itu jahil. Artinya kedudukan atau derajat orang yang mempunyai ilmu itu jelas kada bakal sama lawan orang yang kada tahu. Orang yang jahil. Orang yang belajar lawan yang kada belajar itu jelas dah kada sama. Apalagi orang yang alim lawan yang kada alim. Orang belajar ini kedudukannya tinggi benar. Ya kada? Tinggi benar derajatnya. Di sisi Allah tinggi, pahalanya pun luar biasa. Ketimbang misalnya, mohon maaf lah, ini kadang dapat belajar misalnya, aku berzikir aja misalnya, jauh bedanya. Apalagi orang yang alim lawan yang kada. Nah, kayak pian nih, duduk kayak ini nah, setengah jaman lebih lah. Menulun hitung rajin 40 menitan. Anda di rekaman itu kan 40 menit lebih. Ya kan? Ini lebih baik daripada pian sembahyang sunat 1000 rakaat. Ayo adalah orang kawa sehari sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik daripada pahala menjenguk orang sakit 1000 orang. Adalah orang garing 1000 ikut ngepin elangi. Nah, maka menjenguk orang garing itu kan apa? Pahalanya ini lebih baik dari 1000 orang yang dijenguk. Lebih baik daripada pahala mengantarkan 1000 jenazah. Pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Ya kan? Nah, belajar gini ya. Ini sudah beda. Orang yang belajar nih, lawan orang yang kada. Sudah beda makomnya. Apalagi orang yang alim dan kita diberi ilmu agama oleh Allah. Diberi ilmu pengetahuan yang cukup, ilmu yang bermanfaat. Ya, tapi tetap baik kadang-kadang ya Allah. Baik aku berzikir aja. Nah, padahal ilmu fardu ain yang ditinggalkan. Karena kita ngajinya ilmu fikih. Ilmu fardu ain. Dan berpaling dari yang fardu mengerjakan yang sunnah. Apa hukumnya? Nah, walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Jadi kadang mungkin di sini orang yang punya ilmu itu sama seperti orang yang jahil. Mungkin. Jelas Al-Quran sudah menyebutkan Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Rasul, apakah sama orang yang alim, orang yang tahu, ya'lamun lawan orang-orang yang kada tahu? Itu nanya halnya tuh dalam ilmu usul tafsir lil inkar ya. Pertanyaannya tuh lil inkar. Jelas sudah mengingkari. Pertanyaannya itu jelas sudah kada mungkin lalu sama. Itu hal ya, apakah aja? Mau seorang ditakoni lagi lah. Nah itu naranya lil inkari supaya nyata benar kada samanya. Itu nah, kalau kita belajar usul tafsir kayak itu pahamannya. Nyata benar ada sama orang yang alim lawannya kada jatuh. Nah, kita kebawakan jagin orang yang belajar nih lawan yang kada ya kada. Jelas bedanya apalagi yang Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah lah dan kita diberi keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama dan kita diberi tawadhu, ikhlas ya lah. Karena ini nikmat yang sangat luar biasa.
Janganlah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, mau kita sama-sama duduk di majelis yang paling sangat dicintai, disenangi, disukai oleh Rasulullah. Ya kan? Nah, orang-orang pilihan. Nah, mudahan ya. Jadi ta'allam di sini bala isal maru yuladu alim wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihi al-mahafilu. Wa inna kabiral qaumi, dan bahwasanya yang besar dari kaum, bahasa kita pembesar daripada kaum, bahasanya jangan itu orang badahi atau keturunannya orang yang badahi. Misalnya nih, la ilma indahu, ya tapi tidak ada ilmu di sisinya, jahil juga misalnya, sogirun, tetap juga halus, kecil, artinya biasanya idza taffat alaihil mahafil, apabila sudah terkumpulan majelis seperti ini. Ya, biar orang apa aja, yang ada ilmunya, biasa aja orang yang lah. Tapi biar ada keturunan orang yang besar, tapi mempunyai ilmu, bilanya orang bermajelis nangka ini tetap harap, tetap dibesarkan orang, mulia. Itu di sini. Artinya, dan ialah bila kita ini hendak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai di dunia sampai akhirat, ya seperti inilah jalannya. Belajar kita. Dan kita diberi ilmu yang cukup, ilmu yang manfaat, dan kita diberi keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dan dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya lah. Nah, jadi mudahan kita lah diberi ilmu yang manfaat. Jelas lah makomnya beda. Apa aja? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman satu derajat, tapi orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan sudah jelas bedanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini di sini sebagai dorongan kita untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, tauhid, fikih, akhlak itu dulu. Lah kita tunaikan bujur-bujur dulu gini. Tauhidnya kayak apa kita sudah, fikihnya sudah tahukah kayak apa ibadah kita. Kemudian tasawufnya pulang, membersihkan anggota zahir dan batin kita. Nah, ini kita yang lainnya tuh fadlah lagi, lebihan-lebihan lagi. Yang umdahnya, yang pokoknya itu adalah 3 pan ini. Tauhid, fikih, akhlak. Yang jangan sampai kita kada tertuntut nih, dan kita kada dimatikan Allah lah, kecuali kita sudah tunai bujur-bujur dalam menuntut ilmu fardu ain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutnya kita lanjutkan membaca kitab fikih. Kitab fikihnya sambungannya halaman yang warna kuning. Nah, adakah yang berkitab? Yang ada kitabnya bisa dibuka lah. Aman kita berkitab ya Allah lah. Biar guru kami, ayo sidin, hidupkan mengaji berkitab. Nah, kitab. Supaya ada landasannya kan. Yang warna kuningnya halaman 40. Kemudian yang warna putih halaman 60. Jadi bilanya yang warna kuning langsung halaman 41 gitu. Nah, jadi nggak ada alif kan, pemulaan halaman 41. Yang warna putih halaman 60 paling atas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain. Amin. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Wa aqallu tuhri bainal haidataini
khamsata asyara yauman wala hadda li aktsarihi. Nah. Kemudian sambungannya yang kuning halaman 41 itu langsung lah, yang putih halaman 60. Wa aqallul haidhi, dan bermula sepaling minimal lamanya haid. Nah, ini untuk perempuan lah. Nah, kita lakian belajar aja juga ya Allah supaya tahu. Jadi sepaling minimal masa haid itu paling setumat jadi kita yaumun wa lailaton, sehari samalaman. Artinya diukur jam tuh 24 jam. Nah, 24 jam tuh bisa dah habis haidnya. Cuman jarang Bang nih perempuan yang kayak inilah. Ini pun karena 24 jam itu, nya memang 24 jam itu keluar haid. Jadi jaka bahasa tuh ada aja terus yang titik darahnya. Karena banyak di palitnya misalnya bagian itu ada habang kayak itu tuh. Jadi kalau ada pagatan, nah pun 24 jam tuh habis tuh bisa. Cuman jarang Bang ini lah. Nah, jarang tapi bisa ya misalnya ada yang lah. Bang Imam Syafi'i membuktikan. Kan sidin dalilnya kan istiqra nih. Penelitian dari kita survei dari orang-orang perempuan-perempuan Mesir, nah itu teliti sidin ya lah. Sehari sama halaman ada aja lah, cuman ini jarang. Wa aktsaruhu, dan sepaling maksimal masa haid khamsata asyara yauman. Nah, 15 hari. 15 hari paling lawas haid. 15 harinya. Karena bilanya lebih pada 15 hari itu berarti lain haid lagi tak. Istihadah naranya, darah penyakit. Nah, itu bisa harus diobati tuh kalau pindah keadaan normal di rahimnya. Ya kah? Nah, lakian perlu juga tahu. Ya kah? Supaya apa jar? Babang ngapang bini balasan terus jar. Lu lagi haid jar. Jar laki kamu lebih 15 hari sudah. Ya kan? Lebih 15 hari dah. Ada kawai kan aku tahu aja. Itu lain haid lagi jar laki ya Allah. 15 hari lebih sudah, 2 minggu lebih aja. Nah, paling lawas 15 hari aja ya Allah. Nah, ini pun Imam Syafi'i kan istiqra nih. Di penelitian sidin perempuan-perempuan. Ada seberatan perempuan di Mesir. Dia sidin lah. Dari kebanyakan perempuan itu ternyata yang paling lawas itu 15 hari. Lalu dihukumkan 15 hari saja. Nah, walaupun karena lamun secara kedokteran wallah alam lah masa haid itu berapa lawasnya secara kedokteran dah. Hanya kan ada orang sampai sebulan keluar darah apa itu secara kedokteran kan nah, darah itu tetap dianggap darah menstruasi atau darah penyakit. Tapi ada sebagian dokter kan belum pernah ini kadang jar ini pendarahan naranya jar. Nah, karena lebih 15 hari. Nah, memang dihukum 15 hari aja haid itu. Nah, itu paling maksimal. Wa ghalibuhu, dan yang paling wa ghalibuhu, dan kebiasaannya darah haid itu selesainya situn au sab'un. 6 atau 7 hari. Nah, sekitar 1 minggu. Dan ini kebanyakannya jadi Imam Syafi'i nih. Kebanyakan perempuan yang haid itu habis haidnya 6 sampai 7 hari. Nah, 6 sampai 7 hari. Memang inilah paling 8 hari, mau dilebasakan ada 10 hari. Nah. Wa ghalibuhu situn au sab'un. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Nah, dan sepaling minimal masa suci perempuan di antara 2 haid itu 15 hari. Nah, jadi kalau masa sucinya Bang paling 1 mat untuk perempuan, tapi di antara 2 haid lah. Ini misalnya kan haid pertama, lalu tuntung haid, batu suci. Terus suci imbatu datang pulang haid. Nah, paling 1 mat atau paling minimal masa suci perempuan di antara 2 haid itu berapa hari? 15 hari aja sih Den. Kenapa jar? Coba kita hitungkan
misalnya nih dalam sebulan tuh kan 30 hari. Ya kalau Arab tuh digenapkan aja 30 hari. Ya kalau 30 hari lalu nih haid. Amun haidnya 15 hari lalu suci. Berarti enaknya haid yang bulan depan, kalau nya normal nih haidnya sebulan-sebulan. Ya berarti 15 hari nya mana muni suci. Imbah 15 hari haid pulangnya. Nah, haid. Ya, jadi paling minimal sini masa suci itu 15 hari. Nah, perlu tahu juga binian. Aku jar hanya haid imbah seminggu dan keluar pulang darah jar. Nah, darah apa itu? Yang lama kali 15 hari paling minimal masa suci. Kadang awal kita menegapnya 10 hari aja batu haid pulang nah. Ya lah. Nah, bisa jadi itu apa? Atau hanya dia 2 hari jar keluar pulang darah. Nah itu tuh berarti dari haid yang sambungan yang sebelumnya tuh kalau belum tuntung. Nah tuh perlu belajar juga kena binian. Ya kan ada binian tuh haid itu rentet-rentet kajar. Sehari kada keluar, isok keluar. Ya kalau nah ada pelajarannya karena ada hitungan sahab. Ya lah ada hitungan lakop kah bahasa Arabnya tuh. Nah yang paling nyaman perempuan yang haidnya tuh berentet-rentet karena sehari 2 hari kada ada keluar, imbah tuh keluar pulang, tapi karena ditotalakan 15 harian juga Bang Jar. Nah, paling nyaman Jar itu umpat kaul lakot orang sana naranya. Nah, Pak, yang mana masa kada keluar darah kita anggap suci. Nah, karena sembahyang tuh mandi, sembahyang, ya kah? Kayak itu tak. Nah, ada juga hitungan sahab. Nah, hitungan sahab tuh menunggu ini nih rentet seharianan, ini haid misalnya 6 jam. Mbak tuh kada haid lagi, kada ada keluar seharian, esok ada pulang. Nah, karena selama 15 hari itu dihitung kadar haidnya tuh berapa jam. Ya kah? Bilanya melebihi 24 jam berarti semua hari itu haid. Se-15 hari itu masa haid. Nah, itu tengah hari karena pian harus mencek. Nah, belajar karena pian cari ustazah yang membahas tentang haid. Oh, masalah haid ini ngalih dibahas. Jadi ujar Syekh doktor lah ahli fikih nih, pakih orangnya. Doktor Labib Najib ya kalau ada salah. Di sini yang ngalih dibahas itu dalam masalah fikih ini pertama masalah haid. Jadi kalau hanya membuka di dalam kitab Mahalli masalah haid ini ngalih benar, ngalih. Nah, kalau ini kan nyaman ini. Membahas yang paling minimal. Bisa orang rentet-rentet. Atau orang tadi kelawas bener aja haidnya. 20 hari. Lo bingung yang mana yang masuk haid. Yang mana yang kada. Ayo biar. Nah, itu ulama membahas Masya Allah. Ada karena naranya orang mutahayyirah, mumayyizah. Ada goyir mutahayyirah. Tapi mumayyizah. Ada goyir ngalih. Masalah itu ngalih dibahas. Makanya ada ulama mengarang satu buah kitab, Datuk Kelampaian pun ada mengarang satu kitab yang membahas hanya tentang haid. Saking sulitnya itu masalah haid. Nah, itu belajar itu kan. Untung ada di sini. Cetul menjelaskan. Jadi ini paling itu aja, jadi paling minimal masa suci di antara 2 haid itu 15 hari. Nah, wala hadda li aksari hijri, dan tidak ada batasan bagi paling maksimalnya masa suci. Nah, kalau masa suci Bang berapa? Pak maksimalnya kan kada ada batasan karena tergantung haid antara 2 haid. Misalnya nih haid 5 hari aja haid. Lalu sebulan depan haid pulang, berarti masa sucinya 25 hari. Karena 30 dikurang 5 kan? 5 hari haid. Berarti sucinya 25 hari. Ada juga pulang binian nih, imbahnya haid 2 bulan hanya haid pulang. Yalah, berarti berapa harinya suci? Bertambah pulang yalah, sebulan 25 hari. Seandainya 5 hari aja haid. Nah, ada juga pulang binian, imbahnya umur 50 ke atas, kada sing haitan lagi, manofos. Berarti apa? Suci ya berarti. Nah, di sini kada berbatas lagi masa suci itu kada ada batasannya. Kalau Bang diukurin maksimalnya nih, maksimalnya itu kada berbatas. Kalau Bang misalnya maksimal masa suci itu aja 2 bulan, kada. Mau 2 bulannya berarti 2 bulan haid lah, ada sudah. Makanya kada. Kalau untuk maksimalnya lawasnya masa suci
Lawas sama masa suci itu kadada batasan hari. Akan tadi bisa seumuran ya, nyala suci aja. Karena habis sudah masa haidnya, menopause, berarti suci ya. Sampainya meninggal. Nah itu tuh. Habis sudah. Kemudian wa aqallun nifasi dan sepaling minimal nipas. Lahzatun. Nah nipas ini darah yang keluar nyala setelah melahirkan. Paling minimal nipas lahzatun. Selahzoh, sekejap aja. Imbahnya keluar, anaknya keluar darah, betul ada sing keluaran lagi darah. Nah itu bisa, yalah sebagaimana Sayyidatuna Fatimah. Nah, wa aktsaruhu dan yang paling lawasnya masa nifas situna yauman 60 hari. Nah ini sudahlah, jadi binian lahir keluar darah, imbah itu nifas paling lawas 60 hari. Jadi Imam Syafi'i lah. Artinya bila lebih pada 60 hari ke dokter kandungan pulang. Kenapa? Itu pendarahan namanya. Lain darah nifas lagi. Penyakit. Mandi wajib. Ya kalau nah mandi wajib karena 60 hari aja. Kemudian wa ghalibuhu dan yang kebiasaannya arba'una yauman. 40 hari. Nah, jadi paling yang kebiasaannya Jarsidin masa nifas itu 40 hari habis dah. Ada yang 30 hari, 20 hari ada juga. Nah, pokoknya kan paling minimal selahzoh. Sekejap. Berarti kan misalnya sehari 2 hari aja api ada lagi bisa juga. Cuman jarang kebiasaannya 40 hari. Nah inilah pembatasan tentang masalah haid. Nah tadi ukuran lawasnya haid minimal, kemudian maksimal kebiasaan, kemudian masa suci. Nah amunnya ini Bang Jar, masa suci antara nifas lawan haid sama aja nih, lawan masa suci antara dua haid. Bahkan banyak orang tuntung nifas binian nih, makanya masa suci itu paling minimalnya 15 hari. Hendak haid selanjutnya. Ya kan haid pulangnya kalau banyak nipas jalan nipas tuntung. Karenanya udah 20 hari bisa keluar pulang darahnya haid. Haid. Nah yaitu berarti ada masa sucinya pulang karena antara nipas lawan haid tiba itu hanya antara haid lawan haid aja lagi. Karena bilangnya habis nih nipas. Nah kemudian perlu diketahui kalau pinian semasa inya haid itu kada boleh sembahyang, haram hukumnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan bahkan sangat penting bagi perempuan yang masih haid nih lah. Makanya memperhatikan kapan datangnya haid, kapan selesainya haid. Nah, kita yang lakian kan kau tahun ini supaya kau madahi bini atau anak binian atau cucu binian. Ya kah? Nah, kita dulu bahas dulu. Pertama, masa datangnya haid untuk perempuan. Apabila datangnya haid itu setelah masuk waktu sholat, sekedar inya kawa mengerjakan sembahyang itu dengan sepaling minimal mungkin. Maka lalunya belum menggawi sembahyangnya. Maka karena sembahyang yang tadi itu wajib diqadha. Untuk perempuan diingati karena ditulis di HP kah, catatan. Nah, ini waktu sembahyangku yang kedatangan haid, yang kada sempat tegawi, ya kah? Ya kayak ini nah. Misalnya zuhur jam 12 misalnya aja lah. Lalu si binian tadi datang haidnya tuh anggap aja lah jam 12 lewat 5 menit. Nah ini ukurannya sepaling minimal menggawi sembahyang sholat fardu itu berapa menit? Jakanya yang rukunnya aja yang kita gawi. Jaka juhur kan 4 rakaat kalau lah 4. Jakanya serakaat tuh nah misalnya membaca Fatihah aja. Fatihah misalnya dalam betul langsung aja lagi ruku, i'tidal, sujud. Nah, berapa menit tuh dalam serakaat tuh?
Anggapnya misalnya jakanya cepat nih. Misalnya ukurannya 3 menitnya. Untungnya sembahyang zuhur tuh jaka yang rukun-rukunnya aja digawinya 3 menit. Nah, bilanya sudah zuhur lewat 3 menit, lalu anggap 3 menit lah jaka dilewat mungkin ya 3 sampai 5 menit lah mungkin. Nah, imbah itu imbahnya zuhur tuh masuk lewat bisa jam 3 lewat 3 menit atau lebih. Baginya lebih lah. Datang haid. Nah, maka si binian tadi karena zuhurnya tuh wajib diqadha. Karena kan zuhur itu kan kalau digawinya lagi. Ini haid. Kedatangan cumannya datang haidnya tuh imbah masuk waktu zuhur yang habis itu memasuki waktu zuhur tuh sempat ya kayaknya menggawi sembahyang itu dengan waktu yang sepaling minimal mungkin untuk sah sholat zuhurnya. Jaka bahasa itu berapa menit lah, jaka diukur tuh 3 menit lah misalnya. Bahkan baca Fatihah tuh paling setengah menit lah. Yang cepat. Ya lama tuh tek dia. Ya anggap 5 menit lah misalnya. Nah 5 menit. Masuk waktu zuhur lewat 5 menit misalnya nih. Misalnya 4 atau 5 menit. Lalu datang haid. Ada kawan gak zuhur amjad. Nah zuhurnya tuh wajib diqadha karena kenapa jar? Karena ini datang haid itu sudah masuk waktu. Dan mencukupi waktunya lamanya itu hanya datang itu mencukupi untuk ini sembahyang dengan sepaling minimal mungkin. Amun kayak ini bang jar zuhur dah batu setengah jam jar datang haid tapi belum menggawi zuhur maginnya zuhurnya tuh wajib diqadha. Mau sudah lewat setengah jam ya Allah. Nah kan ada kadang minian itu lah. Masuk waktu zuhur sudah setengah jam lalu hendak wudu. Ibadah wudu itu bekami biasanya nih. Lalu pas bekami melihat darahnya keluar jar. Nah, karena sempat menggawi zuhur. Berarti zuhurnya itu karena wajib diqadha diingatkan itu. Nah, itu toh. Nah, tapi bilanya datang haid sebelum masuk waktu berarti dah ada diqadha tadi. Jakanya zuhur ya lah. Sebelum zuhur datang dah haid. Berarti zuhur tadi kan ada wajib diqadha. Ya kan gitu kalau sembahyang ini jangan ada wajib bagi perempuan yang haid dan kada wajib juga diqadha. Yang mana yang inya tuh menamui haid. Di masa haidnya tuh sebelum masuk waktu tuh sudah di masa haid. Yalah berarti kan kada wajib sembahyang nih. Maka pun sembahyangnya kada wajib diqadha ada, tapi bilanya datang haidnya imbah masuk waktu dan lewat sudah selawas waktu untuk cukup inya mengerjakan sembahyang sepaling minimal mungkin. Anggap aja misalnya 3 atau 5 menit tadi, lewat dah 5 menit. Nah, makanya tuh wajib mengqadha sembahyang tadi. Apalagi sudah lewat sejam, lewat 2 jam misalnya zuhur ya kalau hanya datang haid ya. Kada kau enggak zuhur aja. Nah, zuhurnya wajib diqadha karena datangnya setelah masuk waktu. Karena kan dia belum haid, berarti kan pas tak masuk waktu menjadi sebab ini wajib mengerjakan sholat zuhur. Imbah itu dilambatinya sampai jam 1:30 hanya datang haid. Nah, haid itu menjadi mani' penegah untuk ini mengerjakan sholat zuhur. Tapi sebabnya wajib menggawi zuhur tadi tetamui karena ini masuk waktu zuhur masih masa suci, berarti wajibnya mengqadha. Nah, ini kadang binian bisa kada tahu. Dikira sudah haid dah. Yalah padahal itu wajib. Ya itu naranya masa inya datang haid. Lakian bisa lah kedatangan yang menegah sembahyang ini bisa. Komaknya atau pingsan. Nah, atau gila. Yalah naudzubillah mun gila ya kalau pingsan. Sakanya pingsannya atau komanya imbah zuhur lewat 5 menit sudah. Ya kah? Sakanya bangunnya asar. Bapang zuhurnya aja. Diqadha zuhurnya. Ya kalau diqadha. Atau seharianan jadinya pingsan tapi imbah zuhur. Nah, yang mana yang diqadha? Imbahnya parak zuhur hanya sadar pulang jar. Seharianannya koma kah bahasanya. Imbahnya hendak zuhur pulang berikutnya hanyarnya nama
bangun, nah berarti zuhurnya wajib diqadha. Itu tuh zuhurnya lah. Nah, karena ini pingsannya setelah zuhur, sebelum imam masuk zuhur tuh belum pingsan, berarti menamuni waktu wajib inya sholat zuhur. Jembanya dilawasakannya kali pingsan atau koma. Nah, punya koma awal lah sembahyang. Ada lah, bapang zuhurnya diqadha atau ataunya gila. Misalnya aja bang, dia koma tadi lah, koma. Nah itu datangnya haid. Nah kemudian ada pula karena mesti kita ketahui juga khusus sebinian. Masa selesai haid. Naranya masa zawalul mani'. Hilangnya penegah kewajiban sembahyang. Yaitu tuntung haid. Bila selesai haid kan ampih dah yang menegah sembahyang lah. Berarti bakal lanjut pulang karena kewajiban sembahyang. Nah perlu diperhatikan waktunya. Apabila datang sucinya atau habis haidnya itu masih memperdapati di dalam waktu sholat sekedar membaca takbiratul ihram. Misalnya lah zuhur misalnya, parak banar lagi asar. Jadi banyak parak banar asar, lalu selesai haidnya. Nah, lalu antaranya tuntung haid itu lawan asar. Jadi asar itu habis waktu zuhur kalau. Nah, masih inya tuh waktunya tuh jakanya itu masih dapat atau masih memperdapati untuk inya membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam sholat berapa detik yo? Allahu Akbar berapa detik? 3 detik anggaplah, mau dilawasakan lah, atau 5 detik lah. Nah, berarti anggap jam misalnya 3 detik. Allahu Akbar misalnya, 3 detik. Masih inya mendapati waktu sholat zuhur itu 3 detik. Misalnya aja lah, belum kada kau mengukur nah. Pokoknya waktu takbiratul ihram itu berapa detik gitu nah. Masih mendapati waktu sholat zuhurnya sekedar 3 detik aja misalnya lah. Sekedar 3 detik artinya sekedar membaca takbiratul ihram. Nah, maka si binian tadi sholat zuhurnya wajib diqadha. Kenapa diqadha? Bapangnya banyak 3 detik asar orang. Tapi mendapati masih ada waktu zuhur sekedar mengucapkan takbiratul ihram. Masih. Sedangkan haidnya hilang, berarti penegah sembahyangnya hilang. Berarti saat itu juga ada kewajiban sholat. Ya kan? Ada kewajiban sholat. Nah, maka berarti habisnya waktu zuhurnya ya. Berarti mandi wajib zuhurnya wajib diqadha. Nah, itu wajib diqadha. Nah, berarti kan karena kayak ini kalau binian tuh sebenarnya kalau sudah parak-parak hari habis haid, selesai misalnya sudah biasanya aku seminggu jarna. Bila sudah seminggu tuh dicek kayak itu. Jadi bila masuk waktu sholat dicek. Karena bila hendak habis waktu sholatnya dicek pulang. Supaya tahu selesai belum. Dan itu sebenarnya tugasnya. Ya kadang-kadang pokoknya habis aja sudah sama sekali bila ada lagi hanyar. Padahal ada tugasnya pulang binian tuh bila sudah parak habis. Itu saban masuk waktu tuh dicek dulu. Atau paling tidak menceknya sebelum waktu sholatnya tuh habis. Supaya tahu apakah sudah selesai haidnya di dalam waktu tersebut atau masih haid. Nah ini yalah, diperhatikan itu hukum agama itu. Nah, kemudian kalau sucinya pulanglah di waktu sholat yang kedua yang boleh dijamak ketika kita safar, maka pun karena waktu sholat pertamanya wajib diqadha. Ulun contohkan, misalnya binian ini sucinya menjelang maghrib, itu jelas menjelang maghrib. Tak dan hendak maghrib suci, sekadarnya kawa sucinya waktunya itu membaca takbiratul ihram. Suci menjelang maghrib. Nah, maka zuhur dan asarnya wajib diqadha. Bahkan asarnya diqadha juga karena kan menjelang maghrib suci. Berarti kan habis waktu asarnya untuk mandi wajibnya lah. Nah, maka zuhurnya wajib diqadha. Kenapa Jar? Karena zuhur lawan asar tuh ini satu waktu.
Model jadi satu kesatuan waktu. Makanya ketika kita safar boleh dijamak. Zuhur asar itu boleh dijamak. Yalah. Nah ini perlu tahun ini. Yalah. Jadi mbak asar tuh karena dicek bila suci zuhurnya wajib diqadha. Munnya kada berarti seorang meninggalkan kewajiban sekali. Kan? Ada catatannya karena munnya kada digawi-gawi itu. Ya kalah. Nah, maulah orang tahu mun kada belajar. Adalah orang menyalahin langsung tahu. Jadi kada kita belajar dia tahu hukumnya. Yalah. Atau imbah Isa menjelang subuh suci berarti maghrib isanya diqadha. Amun kayak dipangjar imbah asar suci. Tak asar suci berarti zuhurnya diqadha, asarnya digawi adaan. Nah itu. Nah, jadi kalau ini kan kisahnya nih menjelang maghrib suci, berarti asarnya pun kada dapat juga, kada sempat juga gawi sampai keluar juga, maka zuhur asarnya wajib diqadha. Tapi kalau sucinya nih imbah subuh habis nih kayaknya waktu subuh habis kalau nih, ini kita mah ada isrok lagi ya lah, berapa menit ini paling 5 menit lagi ya lah. Nah, imbah itu habis sudah subuh suci, maka kada ada kewajiban mengqadha subuh kada ada. Kenapa? Habis waktu subuh. Bila habis itu kan berarti kada menamuninya waktu wajibnya sembahyang. Tapi kalau imbah zuhurnya suci, menamuni waktu zuhur, wajib zuhur. Imbah asarnya suci, berarti menamuni dua sembahyang yang jadi kesatuan, zuhurnya diqadha, asarnya digawi. Menjelang maghrib inya suci, berarti zuhur asar diqadha karena masih menamuni waktu asar. Imbah maghrib inya suci, maghribnya digawi. Bila menjelang isya suci, maghribnya diqadha. Imbah isya inya suci, maghribnya diqadha. Menjelang subuh inya suci, artinya menjelang subuh itu masih sempat ada mendapati takbirat ihram deh waktunya. Berarti maghrib isyanya diqadha. Waktu subuhnya suci, subuhnya jadi gawi. Menjelang subuh inya tuh suci, qadha subuhnya. Habis subuh inya suci, kada ada diqadha. Karena sudah habis waktu. Nah, ini wajib dipelajari ini. Nah, ini sajalah. Nah, sama aja kalau lakian misalnya koma misalnya ya bangun koma imbah asar, zuhurnya dipadahi, wajib digawe. Ini sama aja. Lah, kalau lakian kan misalnya gila, koma itu kan menegah sembahyang lah. Bilanya hilang menegah sembayangnya, apaan? Misalnya orang nih koma atau pingsan lah, atau gila, imbah zuhur, berarti zuhurnya wajib digawi. Menjelang zuhur, wajib diqadha. Menjelang asar, menjelang maghrib, subuh, berarti zuhur asar diqadha. Nah, seperti itulah hukum. Dan kita diberi pahaman dan kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang cukup, dan kita diberi keikhlasan dalam menuntut ilmu, menebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan kita diberi sifat tawadhu dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Halal minta ridha. Mudah-mudahan dengan berkat Rasul berkat kita berkumpul di majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, jiran semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah terima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan bagi panjangan umur dalam ibadat, diberikan kesehatan yang sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung kita, Allah hindarkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga biar sama mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Rasulullah di dunia, di dalam kubur dan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyat wa ala kulli man nabi sallallahu salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا اجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حلال النار. اللهم اغننا بالعلم واكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركاتهم عنا واختم صالحة أعمالنا ودخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.